Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Setelah beberapa bulan lalu gue buat detail kecil season 1-nya, kali ini gue maraton Yakuza Neverland season 2 berkali-kali dan nemu beberapa detail yang menarik. Kalau kalian pengen nonton, anime ini bisa kalian tonton secara legal dan gratis di website dan aplikasi Ikiyi. So ini dia beberapa detail yang gue temukan. Di episode 1, ketika Rei dikejar oleh para pemburu dari peternakan, mereka sadar kalau ada seseorang di sini, lalu bertanya apakah dia cuma sendiri dan menanyakan keberadaan anak-anak yang lain. Nah, kalau kalian perhatikan, awalnya Rei terlihat panik, tapi ketika pemburu itu bertanya tentang posisi anak-anak yang lain, Rei langsung tersenyum. Ekspresi ini menunjukkan kalau para pemburu hanya bisa melacak keberadaan anak-anak panti tanpa tahu berapa banyak yang selamat. Makanya Rei di sini tersenyum karena dia sadar kalau posisi mereka belum ketahuan dan dia masih bisa menyelamatkan anak-anak yang lain dengan cara berbohong tentang nasib mereka. Lanjut, ini adalah detail yang ada hubungannya dengan buku, tulisan, dan peta. Di salah satu scene di episode 2, kita bisa melihat Anna sedang menulis buku. Lalu di sebelahnya ada Emma yang sedang melihat koordinat keberadaan mereka dengan menggunakan pulpen. Kemungkinan Anna sedang membuat peta dari terowongan bawah tanah yang sedang mereka lalui. Bukti yang memperkuat hal ini adalah perkataan Sonju yang ngomong kalau tempat ini bagaikan labirin. Jadi, dengan membuat peta berdasarkan koordinat, mereka bisa tetap berkeliaran di dalam goa ini tanpa takut tersesat. Bukti lain yang memperkuat asumsi kalau Anna sedang membuat peta bisa kita lihat di scene ini. Di sini ada 3 anak yang sedang belajar membuat peta labirin langsung dari Sonju. Nah, belum habis sampai di situ. Kalau kalian perhatikan 3 orang yang lagi belajar, di sini ada Anna, Yvette, dan Chris. Nah, sadar tidak sadar, sebenarnya ada alasan kenapa mereka bertiga bisa ada dalam satu scene ini. Seperti yang kita tahu, Anna adalah anak yang sedang membuat peta terowongan dan dia juga adalah anak yang menulis buku catatan di episode 4. Lalu Yvette, dia adalah anak yang ikut menulis atau mungkin menggambar di samping Norman di episode 11 season 1. Dan dia juga adalah anak yang menulis buku catatan di episode 8. Dan Chris, dia adalah anak yang sering main di terowongan bawah tanah. Karena dia sudah belajar cara menulis peta, membuat dia memiliki daya ingat yang cukup kuat untuk bisa menghafal jalur bawah tanah yang ada di shelter. Lanjut, masih tentang buku catatan lagi. Di episode 2, Anna belajar menggambar peta dengan menggunakan buku bersampul coklat. Tapi ketika dia mulai menulis buku catatan harian, dia mengganti bukunya dengan sampul berwarna putih. Di sini Anna nulis tanggal 22 Januari 2047. Lalu ketika masuk ke episode 5, terjadi time skip 1 tahun dan kita diperlihatkan lagi catatan yang bertuliskan tanggal 24 Januari 2047. Gue sebenarnya masih bingung sih, kenapa tahun di catatan itu tetap 2047, padahal kan sudah 1 tahun berlalu. Tapi kalau kita mendengar penjelasan Sonju di episode 2, harusnya pada saat itu adalah tahun 2046. Dengan kata lain, di sini Anna salah nulis tahun. Nah, yang ingin gue singgung adalah sampul buku di episode 5 yang ternyata bukan lagi buku bersampul putih, tapi buku dengan sampul coklat. Lalu di episode 8, kita diperlihatkan Yvette yang sedang menulis catatan harian di buku dengan sampul coklat. Ini berarti Anna sudah tidak lagi membuat catatan harian di buku putihnya, dan catatan yang kita lihat di awal episode 5 adalah catatan yang ditulis Yvette di buku coklatnya. Lanjut, kali ini adalah detail tentang Lentera. Di episode 1, dari semua anak yang berhasil kabur, kita diperlihatkan ada 3 orang yang membawa lentera. Tapi semenjak diselamatkan Musika dan Sonju, mereka tidak lagi menggunakan lentera yang ada di episode 1, melainkan menggunakan tumbuhan bercahaya sebagai penerangan. Ada beberapa alasan logis kenapa mereka memilih tumbuhan bercahaya dibandingkan lentera. Pertama adalah bahan bakar. Dengan menggunakan lentera api, otomatis mereka membutuhkan bahan bakar berupa minyak tanah untuk tetap membuat lentera itu menyala. Karena mereka saat ini sedang dalam perjalanan, tentu akan memberatkan jika harus membawa lentera dan bahan bakar secara bersamaan. Sehingga dengan menggunakan tanaman bercahaya, tentu akan jauh lebih hemat dan semakin memudahkan mereka. Alasan kedua adalah faktor cahaya. Kalau mereka tetap menggunakan lentera sebagai penerangan, cahaya dari lentera justru akan menarik perhatian karena itu bukan warna cahaya alami. Sedangkan cahaya dari tanaman bercahaya bisa dibilang adalah warna yang alami karena itu adalah tanaman yang sangat mudah untuk ditemui di dalam hutan. Makanya mereka sama sekali tidak ragu untuk menggunakan tanaman bercahaya pada malam hari ketika sedang berjaga di atas menara. Tapi belum habis sampai di situ. Alasan kenapa Emma dan kawan-kawannya menggunakan lentera dari tanaman bercahaya karena mereka mendapatkan pengetahuan itu setelah diajari Sonju dan Musika. Nah, kalau kalian perhatikan, di episode 6, Norman dan anak-anak dari Lambda masih tetap menggunakan lentera api karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang sama seperti Emma, yaitu tanaman bercahaya bisa digunakan sebagai penerangan. Lanjut lagi, ketika masuk ke dalam shelter, semua orang berkeliling untuk melihat isi shelter itu.
Lalu ketika sampai di ruang makan, Anna ngomong kalau ruangan ini cukup luas untuk digunakan sebagai tempat tidur. Padahal kalau kita lihat di episode 4, sebenarnya di dalam shelter ada banyak kamar tidur. Nah, menurut gua, ini adalah detail yang memperhatikan betapa pintarnya anak-anak ini. Setelah tahu kalau terdapat ruangan rahasia di belakang piano, mereka sengaja menggunakan ruang makan sebagai tempat tidur agar mereka bisa kabur jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Makanya ketika tentara masuk ke dalam shelter, mereka semua sudah langsung mengungsi ke dalam ruangan rahasia. Lalu kalau kalian notice, ketika pagi ruangan itu tetap digunakan sebagai ruang makan dan seluruh kasurnya mereka taruh di pojok ruangan. Kemudian ketika Gilda masuk ke ruang rahasia untuk pertama kalinya, dia ngomong kalau ruangan ini bisa digunakan untuk menyimpan barang penting. Makanya di episode 4, kita diperlihatkan kalau mereka menggunakan ruangan itu untuk menyimpan tas dan berbagai macam keperluan untuk hidup. Dua scene ini memperlihatkan kepada kita kalau semua anak-anak ini sangatlah pintar karena mereka mampu menyadari kalau shelter ini bukanlah tempat yang terjamin aman dan mereka sudah mempersiapkan suatu kondisi jika terpaksa harus kabur dari tempat ini. Next, detail berikutnya, di episode 5, mereka menggunakan sebuah bel sebagai penanda kalau saja ada orang yang ingin masuk ke dalam kuil. Nah, dilihat dari bentuk dan warna talinya, sepertinya itu adalah bel yang sama yang ada di dalam ruangan ketika Emma pingsan di episode 2. Masih di episode 5, kali ini adalah detail tentang telinga. Gue yakin kalian semua bingung kenapa telinganya Ray masih ada, padahal di ending season 1, kita diberi kesan kalau telinganya Ray ikut dipotong sama seperti Emma. Asumsi awalnya sih kesalahan animasi, tapi sepertinya bukan, sehingga kalau kita mencoba mencari penjelasan yang logis tentang hal ini, gue punya satu jawaban yang cukup masuk akal untuk menjelaskan kenapa telinganya Ray masih ada, sedangkan telinganya Emma malah kepotong semua. Di season 1 episode 7, Sister Crone ngomong kalau alat pelacak itu bisa dilepas atau bahkan dipotong. Jadi dari sini kita bisa tahu kalau alat pelacak itu sebenarnya bisa dilepas tanpa harus memotong telinga. Nah, untuk kasusnya Ray, karena pada saat itu Emma punya banyak waktu sebelum rencananya dimulai, dia masih sempat untuk melepas alat pelacak dari telinganya Ray. Tapi ketika rencana itu dimulai, Emma tidak punya banyak waktu untuk melepas alat pelacaknya, sehingga memotong telinga adalah cara tercepat untuk melepas alat itu. Oke, detail berikutnya. Di sini gue baru sadar, ternyata Emma sengaja memanjangkan rambut bagian kirinya dengan tujuan untuk menutupi telinganya yang sudah dia potong di akhir season 1. Lanjut, masih di episode 5, si kakek iblis masuk ke dalam kuil dan meletakkan apel di tempat persembahan. Lalu beberapa saat kemudian, kita diperlihatkan anak-anak mengambil apel tersebut dan mereka ngomong kalau kakek itu sering datang untuk memberikan persembahan. Nah, kalau kalian perhatikan di episode 6, di sini bakal kelihatan kalau masih ada apel di tempat persembahan. Padahal jarak waktu antara episode 5 dan bagian awal episode 6 masih berada di hari yang sama. Ini berarti anak-anak itu tidak jadi mengambil apel tersebut dan meletakkannya kembali ke tempat persembahan. Detail berikutnya, kalau kalian sadar, setelah time skip 1 tahun, mereka tidak lagi menggunakan kemeja putih, melainkan jas hujan putih dengan dalaman kaos hitam. Detail ini bisa menjelaskan kenapa mereka betah selama setahun tanpa mengganti pakaian, karena yang perlu mereka cuci dan ganti hanyalah kaos dalamnya saja, sedangkan mereka tidak perlu ragu untuk mengotori jas hujannya. Kaos dalaman yang mereka pakai pun terlihat cukup tebal, sehingga bisa digunakan sebagai pengganti shawl dan sweater yang mereka pakai di episode 1 season 2. Lanjut lagi, di sini gue baru sadar kalau ternyata pertemuan Norman dan Emma di episode 5 murni hanyalah kebetulan. Rencana Norman adalah menyebarkan gas ke seluruh kota agar semua iblis kembali ke wujud aslinya dan terjadi perang saudara di antara mereka. Cara mereka menyebarkan gas ini adalah dengan meletakkan kotak kayu di seluruh penjuru kota dan meledakkan semua kotak itu. Ini berarti keberadaan Norman di awal episode 4 sebenarnya bukan untuk mencari Emma, melainkan untuk menginvestigasi seperti apa seluk-beluk kota dan menentukan tempat yang strategis untuk menyelundupkan kotak kayu. Tapi secara tidak sengaja, mereka malah berpapasan di depan gerbang kota dan Norman menyadari kalau iblis kecil yang melewati mereka kemungkinan adalah anak-anak Gracefield yang sedang menyamar. Barulah dari sini, Norman menunggu kedatangan anak-anak itu lagi dan memutuskan untuk menyapa mereka di akhir episode 4. Next, di sini nggak dijelasin siapakah anak yang si kakek iblis temui 15 tahun lalu. Tapi melihat polanya, kemungkinan anak itu adalah Hugo. Kalau berdasarkan catatan yang Anna temukan di dalam kamar, Hugo tidak tahan hidup sendiri di dalam shelter dan pergi keluar untuk mencari jalan ke dunia manusia. Ciri-ciri ini cocok dengan sosok anak yang ditemukan si kakek iblis karena dia hanya melihat anak itu tergeletak sendirian. Tapi masalahnya, kalau kita menggunakan manga sebagai dasar, Emma bertemu Hugo di tahun 2046 dan pada saat itu Hugo sudah hidup sendirian selama 13 tahun. Ini berarti di tahun 2047, Hugo harusnya sudah hidup selama 14 tahun, padahal si kakek iblis ngomong kalau anak itu dia temukan 15 tahun yang lalu. Jadi masih belum jelas apakah anak itu adalah Hugo atau bukan. Dan detail terakhir, kalau kalian perhatikan bajunya Zazie, di sini dia membawa boneka binatang.
Kemungkinan boneka itu adalah alasan kenapa dia bisa mempertahankan kewarasannya, karena kalau dilihat di episode 8, terdapat scene di mana seseorang sedang diikat dan ada boneka binatang di dekatnya. So, itu tadi semua detail yang berhasil gue temukan setelah maraton Yakusoku Neverland Season 2 berkali-kali. Meskipun Season 2-nya tidak sebagus Season 1, tapi gue senang karena masih ada detail yang bisa ditemukan. Apalagi detail tentang 3 anak yang menggambar peta, itu adalah tipe detail yang sama yang gue temukan di Season 1-nya. Dimana semua scene yang diperlihatkan pasti punya alasan dan akan diperlihatkan kegunaannya di episode berikutnya. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Ya sama seperti di video sebelumnya, karena udah sebulan gue vakum gak buat video, kemungkinan Sawerianya gak bakal berurutan, tapi semua yang nyawer bakal tetap gue baca. Ada dari Zoe. Ada nggak detail soal penyerangan kelompok assassin yang dikirim buat bunuh Ainz? Oke, gue takut ada salah paham nih. Di volume 14, tiba-tiba Ijania berada di sisinya Ainz. Nah, untuk menebak alasan kenapa Ijania bergabung dengan Ainz, gue mencari informasi di web novel dan nemu info itu. Jadi, cerita tentang mereka yang dikirim untuk ngebunuh Ainz itu belum tentu canon karena itu diambil dari web novel. Sedangkan untuk detail Ijania, menurut gue masih sangat sedikit. Mungkin gue bakal bahas lebih jauh tentang organisasi mereka kalau nanti gue bahas Tina dan Tia. Ada dari Yonus M. Bang, menurut ente bagusan Fate Zero atau Fate Stay Night, alasannya apa? Gua pribadi bakal pilih Fate Stay Night, alasannya karena gua cuma nonton Fate Stay Night doang. Entah kenapa gua kayak nggak tertarik gitu loh nonton Fate Zero. Dan terakhir ada dari entah siapa lah ini. Gue belajar dari pengalaman sebelumnya, sempat juga ada yang nyawer kayak gini, dan ternyata dia nggak tahu kalau dia ngisi semua kolomnya dengan email. Jadi sorry bro, bakal gue sensor. Tapi makasih sawerannya, Donat Denny. So itu tadi dari Saweria, makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.